Tidak terasa tahun 2025 sebentar lagi masuk ke bulan keempat. Gimana nih dengan resolusi tahunan kamu? Apa masih ada yang konsisten? Atau semua sudah hancur lebur? Ya, sebutkan perjalanan resolusi tahunan kamu di kolom komentar ya sebelum kita masuk ke video berikut. Nah, hari ini mari kita bahas lagi nih seputar dunia peranimean. Di musim dingin kemarin, tepatnya sejak bulan Januari ada banyak anime yang nemenin kita. Mulai dari anime yang dapat apresiasi besar kayak Dragon Ball Daima yang jadiin Super Saiyan 4 Goku muncul lagi, sampai aksi Sun Jinwoo di Solo Leveling Season 2 yang panen aura melulu. Tapi tidak bisa juga dipungkiri kalau ada anime yang buat kita semua kecewa, apalagi kalau bukan Sakamoto Days. Salah satu manga paling laris dan anime paling dinantikan dinilai banyak orang kurang banget dari segi animasi. Ya kita lupain dulu lah apa yang terjadi pada Januari kemarin. Kali ini mari kita masuk lebih jauh untuk membahas anime apa aja yang bakal nemenin kita di bulan 4 nanti di video berikut. Anime baru musim semi 2025. 燃え盛る炎に包まれた異形の者たち。 Mari kita mulai dengan yang pertama. Sudah dinantikan sejak 2020 di mana season 2-nya ditayangkan, NN no Sobotai atau Fire Force akhirnya mendapat lanjutan pada 5 April tahun 2025. Season 3-nya ini bakal digarap oleh studio animasi yang sama yaitu David Production. Jadi kita bisa mengharapkan animasi yang keren dan tentu saja sound effect epic khas Fire Force. Season ini akan memuat misteri baru dari Fire Force di mana White Clad itu akan bekerja sama dengan pihak Kekaisaran Jepang. Hal ini membuat Kapten Divisi 1 Leonard Bars itu akan melawan Shinra Kusakabe. Nah, sayangnya anime ini akan dibagi menjadi 2 kur. Bagian pertama akan muncul di April 2025 dan nantinya bagian kedua di Januari 2026. Lama juga nih kita nunggunya. Satu lagi anime tema gelut yang juga banyak dinantikan yaitu Windbreaker. Jika season 1 anime ini sudah menyita banyak perhatian, di 5 April 2025 season 2-nya akan tayang. Anime ini bakal memiliki 13 episode dan menceritakan tentang pasukan SMA Furin yang dipimpin oleh MC kita, Haruka Sakura, melawan kelompok pembawa onar misterius yaitu Kill. Nah, anime ini bakal digarap oleh studio animasi Cloverworks yang memang sangat khas dengan koreografi pertarungan yang memanjakan mata. Nah, kamu bisa menyaksikan anime ini di Hulu, Amazon Prime, dan juga Netflix. Ohayo Asa. Pemuncak anime isekai pada April 2025. Nah, sebutan ini banyak disematkan ke anime The Beginning After the End. Anime ini menceritakan tentang raja bernama Grey, raja yang memiliki segalanya, kekuatan, kekayaan, dan juga ketenaran. Sayangnya, hidup Grey itu kesepian, hingga akhir hayat dia hidup sendiri karena tidak mempercayai satu orang pun. Saat meninggal, Raja Grey malah bereinkarnasi menjadi seorang bocah bernama Arthur Lewine yang memiliki keluarga yang sangat hangat. Mulailah kehidupan baru dari Raja Tirani yang mendapatkan kasih sayang untuk pertama kali. Nah, anime ini itu diadaptasi dari manhwa dengan judul yang sama. Manhwanya juga laku keras seperti Solo Leveling. Semua saja adaptasi anime ini dapat review positif, jadi bisa lanjut terus karena cerita manhwanya tuh bagus banget. Sayangnya banyak juga orang yang skeptik karena studio yang menggarap anime ini adalah A-Kate yang belum punya track record anime terkenal, tapi tentu kita harus ngasih kesempatan dong. こんな女いなくなればいいのにね。
Anime satu ini bercerita tentang cinta. Ya, seorang samurai penjaga gadis kuil yang kegiatannya adalah melawan iblis. Nasibnya tuh banyak berubah setelah melawan iblis yang membawa pesan tentang kebangkitan dari Raja Iblis. Saat tunangannya mati di tangan para iblis, Jinta, sang pemain utama, itu menuntut balas dendam dalam perjalanannya. Anime ini itu tayang pada 31 Maret 2025. Anime ini sebenarnya sempat tertunda sejak Juli 2024 kemarin. Rencananya akan ada 2 kur dari anime ini yang wajib kita nantikan. Plot anime ini itu memang terdengar generik banget, tapi semoga animenya bisa dinikmati. I work better with music. Kisah pemburu iblis paling keren dan rock and roll, ya siapa lagi kalau bukan Dante. Setelah sekian lama franchise ini nggak ada kabar, pada 3 April anime Devil May Cry tayang di Netflix. Anime ini bakal menceritakan kehidupan Dante, sang pembasmi iblis. Cerita anime ini bakal berada sebagai prequel gamenya, yaitu Devil May Cry 3 Dante Awakening. Nah, kalau dari trailernya, iblis yang dilawan Dante adalah iblis manusia kucing. Kemudian yang paling mencengangkan tentu saja adalah kemunculan dari Virgil di akhir trailer. Sebagai penggemar Devil May Cry, hal ini tuh jadi obat rindu setelah terakhir kali franchise ini muncul di 2019 lewat game terakhir mereka, yaitu Devil May Cry 5. Semoga dengan adanya anime ini, Devil May Cry 6 bisa segera rilis. Nah, anime ini direncanakan bakal tayang sebanyak 8 episode dan digarap oleh Netflix. Season 2-nya akan menyusul di lain waktu. Anime ini mendapat banyak perhatian, apalagi Netflix itu memang sudah mulai menjanjikan dalam menggarap anime. Contohnya itu Castlevania Nocturne yang punya scene gelut jempolan banget. メス腹部に自動回復魔法をかけて痛みを取りながら傷口の再生を万倍に加速する。 Apa jadinya kalau seorang healer malah punya kekuatan yang paling OP? Nah, itulah hidup yang dialami Xenos. Pria ini awalnya dibuang oleh partinya karena dianggap tidak berguna. Dia kemudian membuat sebuah klinik ilegal untuk menyembuhkan banyak orang, termasuk kesatria dari berbagai macam ras. Nah, saking OP-nya, skill penyembuhan Xenos bahkan diintai oleh pihak kerajaan. Nah, selain menyembuhkan orang, intuisi bertarung dari Xenos juga bukan kaleng-kaleng. Di trailernya, pria ini menebas golem raksasa. Nah, anime ini itu bakal tayang pada 3 April 2025. Kita tentu mengharapkan anime ini bisa jadi angin segar karena plotnya yang unik banget. 全手法予測座標に向けろ。使い間近です。全艦ではありません。起動機種です。さて、お楽しみはこれからだ。 Hidup sengsara karena utang, bahkan ditinggalkan istri, akhirnya bisa punya hidup enak di isekai. Hidup itulah yang dialami Liam Sarah Banfield. Awalnya dia itu cuma budak korporat sengsara yang kemudian ke isekai jadi bocil paling OP di sana. Dia hidup di keluarga Banfield, salah satu keluarga penguasa dalam perang intergalaktik. Liam Sarah bakal jadi Evil Lord dengan kemampuan mengendarai mecha yang dikenal dengan nama Magic Kenaing saat bertarung. Meski dikenal dengan julukan Evil Lord, Liam tetap banyak disukai oleh orang-orang. Ya, termasuk cewek-cewek yang ada di sekitarnya. Karena sekali lagi anime isekai itu ada tambahan haremnya. Nah, anime ini rencananya tayang pada 3 April untuk para pecinta anime mecha. Gimana nih? Apa anime ini masuk di watchlist kamu? 俺は黒金刃侍だ。もっと強く黒金刃 Samurai cebol pelindung bumi. Itulah kehidupan dari Kurogane Yaiba. Anime ini menceritakan perjalanannya sebagai seorang samurai untuk menaklukkan rival lamanya, yaitu Onimaru yang sekarang mendapatkan titel sebagai Legendary Demon Sword. Nah, muka Yaiba itu mungkin saja familiar bagi banyak orang karena mirip banget dengan pemeran utama dari Detektif Conan. Hal ini itu disebabkan karena mangaka dari Yaiba dan juga Conan itu adalah orang yang sama, yaitu Goso Aoyama.
Yaiba itu sebenarnya sudah diadaptasi tahun 1993 dengan total 54 episode. Ya semoga saja Yaiba membawa tren remake anime jadul ke arah yang sangat positif. Lumayan kan kalau kita bisa lihat anime jadul kayak Yu Yu Hakusho atau Slam Dunk itu di remake. Nah kalau kamu ada anime jadul yang mau di remake, sebutkan dong jawaban kamu di kolom komentar. 階段って冬なの向いてるのかも。その先って誰かなんだ。一人だからこそ人とのつながりを感じられる。 Anime yang chill banget buat kaum rebahan, Satsu Tabi di Journey. Anime ini menceritakan Chika Susugamori, seorang mangaka junior yang selalu gagal dalam karyanya. Tiap draft manga yang dia beri pada penerbit itu selalu ditolak dengan berbagai macam alasan. Makanya Chika bertekad untuk mencari inspirasi dengan melakukan traveling. Maka dimulailah perjalanan Chika dengan kawan-kawannya yang bisa nemenin kita buat nyantai. Anime ini itu bakal tayang pada 7 April. Bagi penggemar slice of life, anime ini masuk nggak sih di watchlist kamu? 生って不公平だよね。俺の仕事を手伝い悪党を殴るとスカッとするぞ。 Boku no Hero Academia lagi. Tapi tunggu dulu, karena ini bukan tentang Deku dan teman-temannya. Kali ini ada Boku no Hero Academia Vigilante. Anime ini adalah spin-off yang terjadi sebelum kisah Deku dimulai. Nah, kisah ini bakal berpusat pada Koichi Himawari yang memiliki quirk sederhana bernama Slide and Glide. Dirinya yang putus asa menjadi pahlawan terkenal itu memilih menjadi orang biasa dengan julukan The Crawler. Tugasnya cuma bantu orang seperti nyebrang jalan atau mencari barang hilang. Jobnya ya mirip-mirip Spider-Man gitulah. Namun kehidupan Koichi itu berubah setelah dia bertemu dengan Knuckle Duster, seorang pahlawan ilegal atau vigilante yang sedang melawan organisasi bernama Trigger, sebuah organisasi pengedar obat terlarang yang membuat banyak pengguna quirk menggila. Di sini dimulailah kisah Yoichi menemani Knuckle Duster menjadi seorang vigilante. Anime ini bakal tayang pada 7 April dan tentu menjadi kesegaran setelah berseason-season nonton Deku bertarung terus tapi nggak tamat-tamat. 社畜の道まっしぐらの俺、村田は逃げ込むように訪れる場所がある。球場だ。ちょっとお兄さん。はい。 Anime anti-mainstream di April 2025, Catch Me at the Ballpark. Anime yang relate banget dengan budak korporat yang suka olahraga. Anime ini bakal tayang pada April dan mengusung cerita ringan bergenre komedi. Animenya itu bercerita tentang Kotaro Murata, budak korporat yang selalu terlihat muram namun sangat suka menonton baseball. Dalam stadion, dia itu bertemu dengan Riruko, perempuan penjual bir keliling. Pertemuan ini itu membuat Murata dan Riko menjadi dekat. Keduanya juga bertemu dengan orang lainnya yang entah mereka datang karena menyukai baseball atau hanya karena menyukai bir. Pertemuan ini memberi warna baru di hidup Murata ya. Semoga di akhir serinya Murata bisa tidak murung lagi. ほらリーンちゃん、ブレスレットを直してもらうのだろう。どうも。えのっちじゃん。ひーちゃん。 Anime cinta-cinta yang wajib ditonton. Pada 4 April ada satu anime cinta-cintaan yang banyak dinantikan, yaitu Danjo no Yujo wa Seiritsu Suru. Anime ini bercerita tentang Inusuka Himari dan Yu Natsume, dua sahabat masa kecil yang terus berinteraksi di masa sekolah mereka tanpa perasaan apapun. Tapi saat Yu melihat kembali cinta pertamanya, Rion Enomoto, Himari merasa ada yang aneh pada perasaan. Hal ini membuat intrik cinta segitiga di antara mereka menjadi sangat kental. Apakah Himari masih bisa menjadi teman ideal tanpa bumbu percintaan dengan Yu? Dan apakah Yu memang bisa memilih antara Himari dan juga Rion? Aduh, plot anime ini itu ngingetin kita banget gak sih sama anime cinta-cintaan legendaris Nisekoi. Saat itu, para penggemar anime terpecah tuh jadi tim Chitoge atau jadi tim Onodera. Saya sih tim Onodera ya bang, no tepos-tepos club. あなたのその力はと組むことで解放されます。一緒に戦いましょう。相棒ついてこいよ。 Anime adaptasi dari game. Menarik.
Anime satu ini berjudul Kompas, tayang pada 8 April 2025. Ceritanya seputar sebuah dunia bernama Kompas 2, di mana semua pahlawan bertemu. Di sana, para pahlawan diwajibkan membentuk tim dan melakukan sparring agar dunia tersebut tetap hidup. Pahlawan bernama 13 itu menjadi yang paling cuek. Dia tidak mau cari partner dan tidak mau juga sparring. Bahkan karena saking cueknya dia hampir diusir dari sana. Hingga ada Jin, seorang player newbie yang mengajaknya membentuk tim. Dimulailah perjalanan 13 dan juga Jin untuk mendominasi Kompas. Plot ceritanya ini memang lumayan unik dan ini juga diadaptasi dari sebuah game dengan judul yang sama. Jadi wajib kita tungguin. 一緒にクランバトルやってくれるの？戦えとガンダムが言っている。 Anime Gundam baru. Setelah Gundam Witch from Mercury tayang dengan semua Gundam yang dia perkenalkan dan harga Gunpla-nya digoreng besar-besaran, sekarang muncul lagi Gundam baru yaitu Gekyux. Gundam satu ini itu bercerita tentang Amate Yusuriha, seorang anak SMA yang hidup damai dalam sebuah koloni luar angkasa. Namun pertemuannya dengan seorang bernama Nyan yang merupakan penyintas perang itu membuat Amate terlibat dalam sebuah olahraga duel model suit ilegal bernama Clan Battle. Dalam pertarungan ini, Amate mengendarai Gekyux dan dia juga dipertemukan dengan kopilotnya yang bernama Suji. Salah satu hal unik melihat adanya Gundam yang biasanya dikendalikan satu orang, sekarang malah dikendalikan oleh 2 orang. Nah, anime ini tuh bakal tayang pada 9 April 2025 dengan desain Gundam yang keren. Semoga saja harga Gunpla-nya enggak digoreng-goreng nih. Amin. Nah, itu tadi anime yang tayang pada April 2025 mendatang. Menurut kamu, mana nih anime yang paling kamu nantikan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Isekai.